Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Adila Sultanasana dari kelas manajemen 21C. Saya di sini akan menjelaskan tentang pakaian dewasa ramah bumi menjadikan gaya pilihan berkelanjutan. Pakaian dewasa ramah bumi adalah pilihan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif industri fashion terhadap lingkungan. Gaya hidup berkelanjutan melibatkan pemilihan produk yang diproduksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip ramah lingkungan termasuk dalam industri pakaian. Di sini ada contoh pakaian dewasa ramah lingkungan, bisa dilihat seperti ini. Contoh dari salah satu contoh ya. Sekarang kita konsep ide bisnis. Ada 10. Yang pertama, bahan ramah lingkungan, kedua produksi berkelanjutan, 3 rantai pasok etis, 4 desain berkelanjutan, 5 kemasan ramah lingkungan, 6 edukasi pelanggan, 7 program daur ulang, 8 transparansi rantai pasokan, 9 inovasi teknologi, dan terakhir promosi gaya hidup berkelanjutan. Menyusun rencana bisnis. 1. Analisis pasar dan persaingan. Segmentasi pasar. Identifikasi segmen pasar yang paling relevan untuk produk baju dewasa seperti usia, gaya hidup, preferensi mode, dan lain-lain. Analisa persaingan. Tinjau pesaing di industri tersebut untuk memahami kekuatan dan kelemahan. Identifikasi peluang unik yang dapat menjadikan keunggulan bersaing bagi bisnis. Yang kedua, penentuan nilai tambah produk, material dan kualitas. Pilih material yang berkualitas tinggi dan pertimbangkan opsi ramah lingkungan. Komunikasikan keunggulan kualitas produk Anda dalam pemasaran. Desain berkelanjutan. Pertimbangkan desain yang tidak hanya media tetapi juga berkelanjutan. Gunakan bahan ramah lingkungan dan pertimbangkan siklus hidup produk. Dan yang ketiga, strategi pemasaran berkelanjutan. Pemasaran hijau. Tekankan pada aspek ramah lingkungan dalam pemasaran. Gunakan label ramah lingkungan. Pemasaran media sosial. Manfaatkan platform media sosial untuk membangun komunitas yang peduli lingkungan. Bagikan kisah di balik produksi berkelanjutan Anda. Kolaborasi dengan aktivis atau organisasi lingkungan. Kolaborasi dengan organisasi atau tokoh yang berkomitmen isu lingkungan dapat meningkatkan citra keberlanjutan. Logistik dan rantai pasok berkelanjutan. Pilihan bahan dan pemasok. Pilih pemasok dan bahan dengan memperhatikan praktik etis dan lingkungan. Rantai pasok berkelanjutan. Upayakan rantai pasok yang efisien dan transparan. Pastikan bahwa seluruh rantai pasok mematuhi praktis berkelanjutan. Kelima, penjualan dan distribusi. Kanal distribusi. Tentukan saluran distribusi yang mendukung nilai berkelanjutan seperti penjualan online atau melalui mitra retail dengan fokus pada etika dan keberlanjutan. Program loyalitas berkelanjutan. Buat program loyalitas yang menghargai pelanggan yang mendukung produk keberlanjutan. 6. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan kinerja. Tentukan indikator kinerja khusus untuk keberlanjutan seperti jejak karbon, penggunaan bahan daur ulang, dan lain-lain. Desain umpan balik pelanggan. Aktif mengumpulkan umpan balik pelanggan tentang inisiatif berkelanjutan dan gunakan umpan balik tersebut untuk terus memperbaiki. 7. Kemitraan dan kolaborasi. Kemitraan berkelanjutan. Cari kemitraan dengan perusahaan atau organisasi lain yang memiliki nilai berkelanjutan untuk memperluas dampak negatif.
Pengembangan produk bersama. Pertimbangkan untuk bekerja sama dengan desainer atau merek lain untuk menciptakan produk berkelanjutan yang unik. Produk atau jasa. Yang pertama ada pakaian organik. Yang kedua, pakaian daur ulang. Ketiga, produk berlabel bahan berkelanjutan. 5, proses produksi ramah lingkungan. 6, pengurangan penggunaan air. 7, pengurangan pemakaian zat berbahaya. 8, pakaian bertahan lama. 9, penggunaan desain lokal. Dan terakhir 10, mendukung inisiatif keberlanjutan. Strategi modal. Yang pertama, kita bisa bagaimana mencari strategi modal. Yang pertama, mencari bahan pakaian yang ramah lingkungan seperti bahan organik, bahan daur ulang, dan bahan ramah lingkungan lainnya. Bahan-bahan ini dapat ditemukan pada toko-toko pakaian yang menjual produk ramah lingkungan. Yang kedua, mencari produsen. Pakaian memproduksi pakaian ramah lingkungan. Produsen pakaian seperti Patagonia, Elaine A. Fisher, and H&M, Conscious Collection adalah beberapa contoh produsen pakaian memproduksi pakaian ramah lingkungan. Yang ketiga, mencari investor seperti impact investment, social investor yang tertarik pada bisnis ramah lingkungan. Strategi pemasaran. Pemasaran digital memanfaatkan platform online untuk menjual dan mempromosikan pakaian, media, website e-commerce, dan kampanye online. Kemitraan dengan influencer yang memiliki banyak follower dan komunitas berkelanjutan untuk mempromosikan pakaian, kolaborasi, dan event yang berkaitan dengan pakaian ramah bumi. Promosi khusus. Membuat promosi khusus yang menarik perhatian konsumen seperti diskon, promo, dan kampanye berkaitan dengan pakaian ramah bumi. Ini dapat melibatkan pembuatan konten sosial, kampanye online yang berkaitan dengan pakaian ramah bumi. Target pasar yang dituju. Konsumen berkesadaran lingkungan. Orang-orang yang secara aktif berusaha mengurangi dampak lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang memprioritaskan pembelian produk ramah lingkungan dan mendukung praktik produksi yang berkelanjutan. Pecinta mode berkelanjutan. Individu yang menarik pada tren mode terbaru tetapi juga sangat peduli dengan dampak industri fashion terhadap lingkungan. Mereka yang mencari pakaian yang tidak hanya tampil modis tetapi juga diproduksi secara etis dan berkelanjutan. Generasi milenial dan generasi Z. Kelompok demografis ini umumnya lebih sadar lingkungan dan lebih cenderung mendukung merek yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mereka sering mencari pengalaman belanja yang mencakup cerita dan nilai-nilai berkelanjutan. Profesional urban, orang-orang yang tinggal di perkotaan dan memiliki gaya hidup sibuk, tetapi tetap ingin berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Mereka yang mencari pakaian yang cocok untuk kegiatan sehari-hari tetapi juga ramah lingkungan. Komunitas minimalis, individu yang menganut gaya hidup minimalis dan berusaha membeli barang-barang yang hanya diperlukan. Mereka yang mencari pakaian yang tahan lama, serbaguna, dan diproduksi dengan minimalkan limbah. Pasar korporat dan kantor berkelanjutan. Perusahaan atau bisnis yang menerapkan kebijakan keberlanjutan dapat menjadi pelanggan potensial untuk seragam atau pakaian kantor yang ramah lingkungan. Pasar pariwisata berkelanjutan. Wisatawan yang mencari pakaian yang nyaman dan gaya untuk perjalanan berkelanjutan atau ekowisata. Nah, di sini ada timeline. Timeline yang jelas yaitu bulan 1 kesadaran awal minggu pertama. Riset tentang dampak industri pakaian terhadap lingkungan, identifikasi bahan-bahan ramah lingkungan seperti organik dan daur ulang. Minggu kedua, ikuti akun media sosial atau blog yang fokus pada mode berkelanjutan. Pelajari tentang label sertifikasi seperti GOTS dan Fair Trade. Bulan
Kedua, evaluasi lemari pakaian. Minggu ketiga, tinjau lemari pakaian, identifikasi pakaian yang sudah sesuai dengan mode berkelanjutan. Minggu keempat, buat daftar pakaian yang tidak sesuai dan pertimbangkan untuk mendaur ulang. Bulan 3 dan 4, pembelian sadar lingkungan. Minggu 5 sampai 8, mulailah berbelanja pakaian dari merek-merek berkelanjutan. Prioritaskan pembelian pakaian berkualitas tinggi yang tahan lama, buat anggaran bulanan khusus untuk pakaian berkelanjutan. Bulan 5 dan 6, pilihan pakaian daur ulang. Minggu 9 sampai 12, explore atau daur ulang, mempelajari cara daur ulang atau memperbaiki pakaian untuk meningkatkan umur pakainya. Bulan 7 dan 8, gaya capsule wardrobe. Minggu 13 sampai 14, ciptakan gaya pilihan berkelanjutan dengan gaya capsule wardrobe. Pilih pakaian yang bisa dicampur dan dipadukan dengan mudah. Pertimbangkan untuk menjual atau mendonasikan pakaian yang tidak lagi dibutuhkan. Bulan 9 dan 10, edukasi dan aktivisme. Minggu 17 sampai 20, bagian pengetahuan Anda tentang pakaian berkelanjutan dengan teman dan keluarga. Ikuti komunitas online atau acara lokal yang mendukung mode berkelanjutan. Berpartisipasi dalam kampanye atau acara yang mendorong kesadaran lingkungan di industri fashion. Bulan 11 dan 12, evaluasi tahun pertama dan perencanaan tahun kedua. Minggu 21 sampai 24, refleksikan perubahan dan tantangan yang dihadapi selama tahun pertama. Rencanakan langkah-langkah berikutnya untuk meningkatkan komitmen pada pakaian berkelanjutan. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.